kenapa ya Ra? Aku tuh pengen banget kuliah di luar negeri, nggak tahu kenapa. Kenapa luar negeri gitu ya? Soalnya kan kita kan harus koneksi dulu gitu ya di Indonesia-nya. Terus kayaknya tempat kuliah Indonesia juga bagus-bagus kok, ada Unpar ya. Iklan Unpar, ya. ITB. ITB Unpar. Ya, tapi gimana ya? Aku kuliah di luar negeri pertama karena kehidupan internasional tuh pasti bakal beda banget gitu sama apa yang udah kita punya sekarang. Kayak aku ingat aja bahwa banyak orang yang bilang kalau kita mau maju kita harus hijrah ya, dan Rasulullah mungkin anyone kayak gitu. Fundamentalis. Terus selain itu juga kayak kalau orang udah kuliah di luar negeri justru koneksinya tuh koneksi luar negeri gitu lah. Jadi kerja luar negeri apapun gitu kan bayang gitu ya. Selain itu juga bahasa, ya ampun aku tuh pengen banget bisa Inggris gitu ya, bukan bisa setengah-setengah yang aksennya masih Indonesia dan masih blok kayak saya gitu ya, maaf saudara-saudara, tapi pengennya langsung fluent yang emang udah ya rasa bener lah kayak udah pernah tinggal di sana dan ngomongnya kayak orang sana, bisa aja itu paling yakin mau keluar Gila, ada petasan di kakinya. wah ini prakteknya membuat tambah dalam banget sih enggak itu kampus lo. jawaban dari pertanyaan itu adalah sudah tidak galau ya gitulah penonton sebenarnya hari ini kita akan bahas soal Mimpi. Tentang Run. kembali lagi belum open ya. Kembali lagi di kita bersama kita di acara Thursday Show Host Bro. Yeah. Jadi itu mimpi. Sebenarnya mimpi itu apa sih mimpi dan bagaimana mungkin anak-anak TP Nak TP. Next steps. mempersepsikan mimpi-mimpi mereka. Dan kita mungkin juga bakal ngebahasnya tentang konflik-konflik yang ditimbulkan oleh mimpi dengan diri sendiri, dengan orang tua, dengan tumbuhan Hewan dan ekosistem nyambung ya Mbak. Dan juga terhadap meja di sebuah restoran. Iya. Langsung ya tarik des ya. Jadi ya, kenapa sih mimpi itu harus susah dicapai? Apakah emang harus susah? Apakah itu penting? Apakah penting punya mimpi? Karena kadang orang suka kayak ini segala-galanya aja Iya. baik. Kita hidup dari mimpi ya, nggak juga sih. Tapi bener juga loh mungkin. Who knows mungkin. Mungkin kita tanya tadi kan mimpi Iyo tuh salah satu dari mimpi Iyo adalah sekolah di luar negeri gitu ya. Kuliah. Sedangkan menurut aku mimpi itu kan soalnya kan kita pasti butuh juga koneksi dalam negeri. Terus kita kan udah ngelakuin apa sih masa-masa SMA udah ngapain kan baru ya nge-tweet dikit Facebook lah. Galau-galau boleh ganti satu. Setting dikit lah. Iya. Kalau Gici gimana sih? Nah, Gici gimana? Mimpi kamu Kalau apa? aku pegawai bank. Apa? Apa? Sinetron. Bukan itu apa sketsa. Nah, udah sih. Tahun. Nggak tahu sih. Soalnya nggak tahu mimpi, nggak tahu bukan, cuman ya udah terikat. Iya, jadi begini ya saudara-saudara. Terikat cinta. Saudara-saudara si Gici itu adalah seorang penerima beasiswa dari sebuah bank swasta yang berhuruf C dan berhuruf belakang A dan dimiliki oleh sebuah negara itu Malaysia. Malay Pip dan juga berwarna merah ya udah itu spoiler ya. Dan salah satu dari bagian kontraknya adalah bekerja di sana. Dan bahkan dari itu mimpi adalah menjadi pegawai bank. Bukan mimpi sih, tapi dia benarkah itu adalah mimpi Gici? Kita belum tahu nih. Nah, karena waktu 3 menit lagi untuk sesi yang pertama mungkin kita kalau aku nanti mimpinya banyak sih. Jadi mungkin harus di sesi kedua ya, abis terus dulu di Rara. Sambil menunggu sesi kedua, mari kita dengarkan sebuah lagu dari radio yang dari kita, mari kita nyanyi. Nah, dari Garing. Thank God it's Thursday. Lagi. Dari sosok rap. JIT ya. Tegit. Kayak anak-anak gaul zaman sekarang gitu deh. Kalau ngerti langsung, udah nyambung banget ya. Thank God, tapi thanknya tuh thank. Thanks udah thank apostrof ya. Udah, jadi waktunya udah habis. Ya, BRB di sana ya. Again in the Thursday Show Bro. Ya. Dan kita akan ada di segmen kedua hari ini. Ya, ada segmen di radio itu. Nah, deh. Ya, kembali bersama kami. Sekarang Rara nih. Ya, Jadi Gici dengan pegawai banknya sekarang Rara. Jadi kalau aku sih sebenarnya punya banyak mimpi ya, ada mimpi jadi international consultant di bidang pengen development studies, pengen human rights, pengen LGBT rights,
pengen semuanya. Left, right. Ya. Terus ya. Ya. Tapi aku justru jangan aku tuh memang jadi fashion photographer kayak Tyra Banks, Tyra Gilmore Girl. Tyra Banks pegawai bank. Iya, Aduh, ya, tolong disekap sedikit. Gimana kalau mimpi Gici kita ubah jadi tidak garing? Iya. Oke, susah. Iya, jadi aku pengen banget jadi fashion photographer walaupun ya belum bagus sih fotonya ya bisa dilihat gitu. Tadi maksudnya itu subtitlenya ada di bawahnya. Jadi apa? Gumamannya apa kan? Bisa diklik. Terus dan terakhir sebenarnya aku tuh pengen banget jadi terapis karena bapak ibu aku juga terapis. Jadi kayak kan physiotherapist, terus ada yang psychologist, ada yang apa ya, akupunturis dan lain-lain. Jadi siapa tahu hidup aku di jalan itu ya, di jalan yang mulia aja. Aku juga pengen banget tuh jadi terapis. Pertama mereka they help people but without being a doctor yang harus berurusan sama darah and all these stuff. Dan setelah itu aku juga pengen banget kerja apapun setelah aku kuliah di luar negeri atau S2 atau apa, pengen banget kerja yang berhubungan sama orang. Dalam artian kayak berhubungan sama orang di sini tuh kayak misalnya bisa yang one by one yang secara mikro lah ya, kayak jadi terapis atau misalnya counseling atau apapun kayak gitu, listening to their problems kayak gitu, itu keren banget. Dan juga saya itu mungkin yang bisa secara makro gitu ya, kayak ngurusin apa kayak development ya sih kayak gitu kan. Tapi tuh aku tuh labil gitu loh yo, di kalau misalnya aku abis nonton Big Bang aku pengen jadi ilmuwan gitu, terus kayak abis nonton Castle aku pengen jadi detektif gitu, terus kayak pas udah abis nonton Glee mau jadi kalau ini apa yang jadi pengacara tuh iya apa? Boston Legal langsung pengen jadi pengacara. Nonton yang standar HI itu apa namanya? Apa sih House ya West Wing waktu West Wing pengen jadi diplomat. Ada nonton itu ini hanya House Dr. House MD atau banyak dokter ya. Ini menunjukkan bahwa serial Amerika berpengaruh banyak ya. Kita semua tapi bisa dibaca di Wikileaks. Jadi pada negara-negara Arab kita menyembah Wikileaks. Tapi sekarang gini deh, kalau mimpi itu emang banyak atau satu gimana sih menurut kalian gimana? Yang benar tuh gimana sih? Emang ada yang benar ya buat orang kita naik ke siapa ini? Iya, kita naik ke siapa sih? Mungkin kita bisa naik ke Tuhan ya. Ya Allah, manakah yang benar salah? Sebenarnya kayaknya nggak ada yang salah, ada yang benar. Pendapat kita aja ya. Tapi ada yang tepat dan yang sama aja kali ya. Kata kamu gimana? Kalau menurut aku sih kayaknya setiap orang tuh pasti punya banyak mimpi. Benar sih? Bener banget. Cuman kayak misalnya waktu kecil kita pengen apa, terus kayaknya mimpi tuh ada dua jenis, ada yang short term, ada yang long term gitu. Mungkin kok, hujan? Hujan nggak sih? Udah kayaknya. Oke, biar ya. Panik sendiri banget. Kalau misalnya long term, saya jadi orang yang solehah dan apa ya? Ta'aruf naon ya? Subconscious berbicara. Tawakal, beriman. Tapi kalau menurut aku banyak apapun mimpi, as long as it's feasible, that's okay. Karena gini loh, banyak sekarang aku, misalnya teman aku gitu ya, temen aku ditanya, pengen jadi apa? Pengen jadi dokter, FKUI, tapi kayak nggak pernah belajar dan maksudnya IPS. Okay, that's like so wrong, right? Tapi itu visible sebenarnya. Kalau yang langsung di rumah, itu remotan lewat supaya si Ici yang tadi kan nggak lucu. Back again with us in the Thirsty People. Bro. Yo. Kayak udah jelas ya dia tadi ya. Jadi tadi kita membahas soal visibility dari sebuah mimpi alias kemungkinan mimpi itu untuk dicapai atau diraih gitu ya. Nah sekarang kita membahas mimpi-mimpi aja. Tadi gimana kalau kita balik lagi soal mimpi? Cik, sebenarnya what is your actual dream and how to pursue that one? Actually, my dream is road peace. Juga sih, tapi kayak your dream is making a family with your lover, Amazing. a good home, and having kids. That's my dream. Sebenarnya si aku teh mimpi sih standar aja ya. Dulu tuh asal sebenarnya apa yang kalau jadi orang sukses aja sih. Terus lama-lama di scope down dikit atau kata ditulis lama-lama waktu saya mikir gimana kalau jadi filantropis. Tapi gak kepikiran
kalau filantropi itu harus jadi orang kaya. Kayaknya gimana? Sama itu nggak pernah mikir secara spesifik gitu ya. Udah sih kayak yang penting go with the flow, get lots of money, then give lots of money. Jadi jadi bisa dibilang menjadi let's say kerja dengan posisi untuk tinggi di bank tadi itu bisa mengantarkan kepada mimpi itu nggak sih? Mendapatkan banyak uang dan jadi filantropi bisa banget nggak sih? Tapi bener nggak sih kalau sebenarnya mimpi kita itu adalah bahagia. Jadi Apapun yang mau kita bagi, uang, materi, atau sesuatu material seperti misalnya anak mungkin ya, atau rumah yang nyaman, atau cucu, rumah yang belum lagi orang rumah yang minimalis, atau cicit, atau tanaman mungkin, atau anaknya cicit. balik lagi visibility ya. Iya. Gimana lah visibility dari 3 mimpi tadi kira-kira seperti apa? Kuliah di HI lah ya. Ya sebenarnya sih semua itu kalau menurut aku sih cuma ada satu sebenarnya yang benar-benar utama. Ada yang dua sebenarnya, ada yang abstrak dan ada juga yang konkret dan kata kamu tadi. Yang konkret mungkin ada banyak banget yang bisa mau jadi apa, mau jadi ini, mau jadi itu, rasa kira. Tapi kalau misalnya buat yang abstrak itu pada dasarnya kayak semua orang pengen bahagia deh. Karena itu emang the root of everything. The purpose of life. The purpose of life is To be happy. to be happy. Tapi Basic human instinct. but not pleasure, it's happiness. Happiness. And the differentiation Joy. between Pakai Y. Ya mas. gitu sih paling. Terus sebenarnya menurut kamu sendiri tuh ya, mimpi itu sebenarnya ada yang benar-benar tepat dengan kita atau memang semuanya itu sebenarnya tepat. Kayak misalnya kadang mimpi itu bisa dikonsumsikan oleh orang tua gitu, atau sama lingkungan, pergaulan. Dia topik yang menarik banget. Kayak di segmen setelah ini ya, dan kita udah tips gitu. Kita akan bahas soal gimana misalnya mimpi itu saling berkonflik gitu. Ya sih. Tapi Tabrakan. Kayak itu butuh bahasan agak panjang ya. Balik lagi yang tadi soal yang dibahas sama mereka berdua, bahwa ya aku juga setuju sih kalau misalnya mimpi itu emang ada banyak macam-macamnya dan bisa punya banyak hal. Dan kalau untuk mimpi konkret yang pasti misalnya sekarang gitu ya, ini contoh aja ya, pengen belajar di luar negeri ya, bukan saran sih, and I'm not going to preach you kayak tentang si ini juga, cuman ada baiknya misalnya kalian juga tahu kalian juga tahu misalnya kalau mau meraih satu mimpi itu kira-kira bagusnya gimana. Misalnya mau kuliah di luar negeri ya harus les bahasa Inggris, les SAT ya, dan contohnya, atau enggak misalnya memperluas pergaulan, memperluas pengetahuan dan segala macam. Jadi jangan sampai mimpi itu dibiarin jadi sesuatu yang kayak ini mimpi tapi nggak ada keinginan dari kita juga buat ngejar si mimpi itu dan menjadikan mimpi itu nyata gitu. Kayak itu bakal hampa dan bakal sia-sia banget sih. Dan ketika hati memanggil, berarti mimpi itu ada. Ya. Mungkin ada juga orang-orang yang malah ada yang susah ngeraih, tapi ada juga yang kayak kebingungan mencari mimpi. Itu segmen selanjutnya aja. Berarti lingkungan dan pengaruhnya terhadap mimpi. Untuk segmen selanjutnya. BRB. BRB lagi.